Walazimah lan wajib wudu'ani opo dua wudu. Walazimah lan wajib wudu'ani opo dua wudu aw tayammamani otawa dua tayamum. Ala khatibin atas khatib. Khatibin, khatib orang yang menyampaikan khutbah. Kalau dibaca khatib apa artinya? Nah, laki-laki yang mengkhutbah, paham ya? Kalau dibaca khatib setelah kho alif, khatib apa? Laki-laki yang melamar perempuan. Terus kalau khatib seorang menyampaikan khutbah, besok kafir punya anak. Nah, namanya khatibul umam. Namanya khatibul umam. Terus sekolah, karena kata ayahnya, nama saya khatibul umam, tulis khatibul umam. Kumpul bukunya, dah. Saya namanya. Itu Pak Ustaz, kata ayah saya namanya khatibul umam. Apa artinya? Orang yang melamar beberapa umat. Harus diajari tulisannya. Nah, gini tulisannya, khatibul umam. Paham ya? Khatibul umam, bukan khatibul umam. Paham ya? Daimil hadasi kang terus menerus keluar hadas. Ahaduhuma kang utawi salah sijine wudu'ani aw tayammamani, tinggal dikasih tanda ya. Ahaduhuma kang utawi salah sijine wudu'ani aw tayammamani lil khutbataini iku untuk dua khutbah. Wal akharu lan utawi yang lain ba'dahuma ing dalam setelah khutbatain. Ba'dahuma ing dalam setelah khutbatain li sholati jum'atin iku untuk sholat Jumat. Wa yakfi lan cukup wahidun opo satu wudu. Satu wudu atau tayamum lahuma untuk khutbataini wa sholatil jum'ah, untuk dua khutbah dan sholat Jumat. Li ghairihi kedui liyani daimul hadas. Li ghairihi kedui liyani daimul hadas. Wa yajibu lan wajib alaihi atas daimul hadas. Wa yajibu lan wajib alaihi atas daimul hadas al wudu'u apa wudu'. Al wudu'u apa wudu' li kulli fardin kedui setiap sholat fardhu. Katayamumi seperti tayamum. Katayamumi seperti tayamum. Wa kadza lan iku koyok mengkono yajibu di atasnya tadi. Waslul farji. Ghainya fathah ya. Waslul farji utawi membasuhi farji. Utawi membasuhi farji. Wa ibdalul qutnati lan mengganti kapas. Wa ibdalul qutnati lan mengganti kapas allati bifamihi. Fam itu makna aslinya mulut. Ya. Makanya dalam asma'ul
asmaul asmaul khamsah atau asmaus sittah atau asmaul khamsah ya. Asmaus sittah atau asmaul khamsah. Famun ketika rafa memakai waw ya. Fukah. Jadi famun itu mana aslinya mulut. Maksud ini mulutnya farji kan nggak mungkin. Ya, berarti terjemahnya alladzi bifami. Kang ing dalam lubangnya farji. Isi lubang ya bolongan sama. Sama tak? Sama. Tapi farji itu udah bolongan, udah lubang. Farji itu udah lubang. Paham enggak? Ya. Tapi paham ya. Wal isobah ay wa ibdalul isobah wal isobati lan mengganti ikatan perbal atau apa gitu. Wa illam tazal walaupun tidak berpindah. Wa illam tazal walaupun tidak berpindah an maudhiha sangkeng panggonani al isobah. An maudhiha sangkeng panggonani al isobah. Wa ala nahwi salisin lan iku wajib umpamanya orang yang beser. Orang yang beser atau wanita yang istihadah wajib mubadaratus sholati utawi cepat-cepat. Mubadaratun bisolah ya, ada banyak. Mubadaratun utawi cepat-cepat bisolati kalawan sholat. Lah sekarang falau akhara lima sholatiha. Falau akhara mongko lamun mengakhirkan sopo daimul hadas. Limaslahatiha karena maslahnya sholat. Kantidhori jamaatin seperti menunggu jamaah. Seperti menunggu jamaah au jum'atin atau menunggu sholat Jumat. Wa in ukhirat walaupun diakhirkan opo jamaah au Jumat. Walaupun diakhirkan opo jamaah au Jumat an awalil waktu sangking awal waktu. Wa kadhihabin lan seperti berangkat ila masjidin maring masjid lam yadur mongko tidak membahayakan opo takhir. Takhir itu mengakhirkan. Mongko tidak membahayakan opo takhir hu ing daimul hadas. Hu ing daimul hadas. Wes sekilas terjemahnya bagi khotib orang yang menyampaikan khutbah, entah khutbah sholat Jumat, khutbah hari raya Idul Fitri, khutbah hari raya Idul Adha, atau mungkin istisqa, atau mungkin gerhana rembulan matahari. Maka ketika dia dalam kondisi salisil baul, beser, maka wudhunya itu sebanyak dua kali. Paham ya? Atau bagi seseorang yang memang gak ada air,
khotibnya di daerah itu, di daerah khotibnya itu nggak ada air, atau ada harganya mahal, atau khotibnya memang di anggotanya tidak memungkinkan pakai air sehingga dia tayamum. Maka dalam hal ini wudhunya sebanyak 2 kali. Kalau bagi yang tidak punya air atau memang anggotanya sakit, maka tayamumnya sebanyak 2 kali. Sekali wudhu langsung 2. Sekali tayamum langsung 2. Tayamum lagi. Wudhu lagi. Lah kok bisa? Jadi istilah batal nggak? Nggak batal karena saya wudhu sekian kali, itu memang ada ini. Contohnya, apa contohnya? Khotib yang daimul hadas, khotib yang beser. Wudhunya sebanyak 2 kali. Wudhu yang pertama, yang satunya untuk khutbah. Karena khotib disarankan harus suci. Paham ya? Sedangkan wudhu yang satunya yaitu untuk sholat. Jadi prakteknya jangan seperti ini. Dia wudhu 1 kali, ini untuk khutbah. Khutbah selesai disuruh mau jadi imam wudhu lagi. Kasihan jemaahnya. Jadi sekali dia ke tempat wudhu langsung wudhu 2 kali. Double, paham ya? Wudhu yang pertama untuk khutbahnya, wudhu yang kedua untuk sholat Jumatnya. Paham ya? Jangan bentar, wudhu lagi umpamanya. Oh, ya kalau dekat. Kalau antara tempat imam sama pintunya agak jauh ya, lumayan dia melewati sekian ratus jemaah. Umpamanya seperti itu. Tapi kalau khotib itu enggak daimul hadas, kalau khotibnya normal ya cukup wudhu satu kali. Paham ya? Tidak usah double. Kalau khotibnya normal artinya tidak punya penyakit beser, maka wudhunya cukup 1 kali. 1 kali wudhu digunakan untuk khutbah beserta sholat Jumat. Bagi daimul hadas ini sama dengan orang yang tayamum, artinya 1 kali wudhu digunakan untuk 1 kali sholat fardhu. Sama dengan tayamum. 1 tayamum digunakan untuk 1 kali sholat fardhu. Terus kewajiban bagi daimul hadas, orang yang beser atau wanita yang terus menerus keluar darah, kewajibannya selain tadi 1 kali wudhu, 1 tayamum, juga kewajibannya harus membersihkan, membasuh vaginanya dan mengganti kapasnya. Kapas yang tadi ya dibuang dulu, diganti dengan yang baru. Paham ya? Jangan kapas yang mulai pagi sampai subuh digunakan zuhur, asar, nggak sah. Paham ya? Jadi setiap kali mau wudhu harus kapas yang baru. Paham ya? Bukan kapas yang mulai subuh sampai subuh lagi ya. Nggak sah. Karena membawa najis. Kalau dia sudah usaha, jadi dia masuk kamar mandi, sudah maksimal darahnya keluar umpamanya, terus dibersihkan, terus pakai kapas, Nah, sekarang kan pembalut yang baru umpamanya. Terus dia sudah mau sholat, terus mau keluar ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh seperti ini. Dia sudah membersihkan, pakai pembalut baru, masih nyantai, masih ngobrol. Terus keluar, sholat ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia lalai. Paham ya? Tapi kalau gini umpamanya, kita kan sholat harus suci. Termasuk wanita harus suci. Dia dalam kondisi mustahadhah. Apa mustahadhah? Mustahadhah itu wanita yang istihadah. Ternyata di sini terus-menerus keluar darah. Bagaimana? Maka dia membersihkan dulu, disucikan, terus pakai pembalut, langsung sholat. Tapi kalau nanti seperti ini, umpamanya dijelaskan, membersihkan,
pakai pembalut sebelum sholat, padahal mau sholat keluar, terus menyucikan lagi lah. Kalau sampai 10 kali kan kasihan. Jadi pernah saya menemukan takbir kalau dia sudah usaha, sudah membersihkan, pakai pembalut baru, mau sholat, ternyata keluar, maka itu namanya tetap sah dan tidak usah i'adah. Karena memang dia sudah mau sholat. Paham ya? Ada yang mengatakan kan tetap harus i'adah. Paham ya? Tapi yang paling fatal praktek ketiga seperti ini. Dia sudah membersihkan, pembalut baru, tidak langsung sholat. Tidak langsung sholat. Masih ngobrol, paham ya? Masih ngobrol, terus keluar darah. Nah ini yang fatal. Kenapa? Kalau bahasa yang di belakang namanya mubadarah. Cepat-cepat. Setelah dia membersihkan, pembalut baru, wudhu, langsung sholat. Sehingga kalau di pertengahan keluar umpamanya, tadi ada yang mengatakan, wis nggak usah, wong dia sudah usaha ya. Kalau dituntut i'adah, kalau dia wudhu lagi, terus membersihkan lagi, wudhu lagi, pas dia sholat keluar lagi, kalau sampai 10 kali kan kasihan perempuan ya masyakoh ya, memberatkan pada kaum perempuan. Atau laki-laki yang salisil baul, laki-laki yang terus menerus keluar kencing. Dia sudah wudhu, setelah adzan wudhu, membersihkan wudhu umpamanya, mensucikan wudhu, terus mau sholat keluar umpamanya. Kalau seperti itu kasusnya sampai 20 kali. Kalau harus aja kan kasihan. Yang penting dia sudah usaha, mubadarah, mubadarah cepat, paham ya? Jadi mengganti kapas, sekarang ada pembalut. Dan isobah ada perbal, walaupun tidak pindah dari tempatnya. Ini wajib bagi salis orang yang beser ya. Di sini pakai nahwu, dan juga wanita yang keluar darah istihadah wajib mubadaratun bisolah, cepat-cepat melakukan sholat. Prakteknya tadi dia sudah membersihkan terus wudhu, secepatnya untuk sholat, tidak boleh nyantai. Dia sudah membersihkan kencingnya yang laki-laki, wudhu langsung sholat. Lah kecuali dia bukan menunda, agak lambat, tidak cepat, karena ada unsur masalah sholat. Apa contohnya? Nunggu jamaah. Jadi setelah dia wudhu, terus nggak langsung sholat, nunggu jamaah. Masa sholat sendirian? Paham ya? Karena dia di masjid umpamanya atau di musola. Ternyata keluar. Paham ya? Ternyata keluar, maka lam yadur, tidak baik. Atau nunggu sholat Jumat umpamanya.